Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai saudara-saudara semua untuk boleh membagikan pesan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali boleh belajar berkaitan tentang perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita sangat menentukan apa yang terjadi bagi kita dan sekitar kita. Perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, perkataan yang kotor akan menghasilkan yang kotor juga. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan bagian dari gambar dan rupa Allah, yang menciptakan segala yang ada melalui perkataannya atau firman-Nya. Karena itulah perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengingat apa pesan Tuhan bagi kita bersama. Pesan Tuhan pada pagi hari ini yang pertama adalah jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Perkataan kotor yang dimaksud adalah perkataan yang jahat, yang buruk, yang dapat menjadi titik awal menyalanya api yang sanggup melukai, yang membakar dan menghanguskan hidup orang lain. Seringkali tanpa sadar ada banyak kata yang sia-sia yang meluncur begitu saja dari mulut kita. Terlebih-lebih jika kita sedang dikuasai oleh emosi. Yang termasuk dalam perkataan kotor diantaranya adalah fitnah. Fitnah yaitu perkataan yang tidak didasari kebenaran, yang sengaja disebarkan dengan tujuan menjelek-jelekkan atau merusak nama baik seseorang. Yang kedua yang termasuk perkataan kotor adalah gosip, yaitu pergunjingan atau obrolan negatif tentang orang lain. Yang ketiga yang termasuk perkataan kotor adalah makian, yaitu kata-kata kasar yang diucapkan seseorang karena sedang tersulut amarahnya. Dan masih banyak contoh yang lain. Seorang Napoleon Bonaparte, yaitu seorang jenderal dan kaisar terkenal dari Perancis, pernah mengatakan 4 buah surat kabar lebih berbahaya daripada 1000 senapan. Artinya bahwa perkataan gosip, fitnah, atau kata-kata negatif yang dibesar-besarkan bisa berdampak buruk bagi kehidupan orang lain dan juga menjadi bumerang bagi yang menyebarkannya. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini adalah pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan kita itu adalah benih yang kita taburkan, yang akan menghasilkan buah, dan buah itu akan mengikuti kehidupan kita. Menyadari bahwa pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikan
bahwa perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, yang konstruktif, atau yang membangun, dan bukan perkataan yang negatif, yang destruktif, atau yang menghancurkan. Firman Tuhan berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, pikirkanlah bahwa benarkah yang kita katakan itu. Banyak perkataan yang enak didengar, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Perkataan kita itu harus kita pertimbangkan apakah pantas atau tidak. Banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan, namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Atau terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan dan tidak berguna untuk diucapkan. Karena itu, kendalikanlah ucapan kita, kendalikanlah perkataan kita. Berdoalah dan mohon pertolongan Tuhan agar kita senantiasa boleh memperkatakan setiap perkataan-perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan tidak semua yang kita katakan itu baik, benar, dan berguna bagi orang lain. Oleh sebab itu, hati-hatilah dalam berkata-kata. Pikirkanlah baik-baik apa yang hendak kita katakan, supaya perkataan kita tidak melukai orang lain, supaya perkataan kita justru membangun orang yang sedang dalam keadaan lemah, tetapi melalui perkataan kita mereka boleh bangkit kembali, karena mereka diberkati melalui perkataan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan tetap penuh sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan yang baik, dan perkatakanlah perkataan-perkataan yang baik yang membangun untuk banyak orang. Dan jangan pernah ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Selamat pagi, biarlah Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui perkataan kita sepanjang hari ini. Salam.